dapat info tentang Revo program ini nanti pakai email ini ya, Fer ya. Udah aku add di Google Kalendernya, jadi nanti next time-nya bisa pakai yang ini. Eh, Minta tolong untuk yang sekarang dan nanti ke depannya juga pencatatan MOM-nya itu pakai yang ada di folder ya, Verly ya, ada di folder Revo. Itu di situ ada sekumpulan MOM-nya selama ini itu ada di sana gitu. Jadi biar ke track semua. Verly udah nemuin foldernya? Ya, ada di ini ya, ada di Trello. Jadi buka Trello aja, terus di Revo. Nah, di situ ada list linknya, ada link MOM gitu. Oke, eh, kita buka untuk yang pertama update dari aku ya. Tunggu sebentar, update dari aku tuh eh, ke minggu lalu ya. Minggu lalu udah meeting sama JC dan update-nya sebetulnya masih sama ya. Artinya belum ada yang signifikan perubahannya. Soal desain juga JC itu masih mau ngukur lagi. Jadi concern yang minggu lalu aku sampaikan soal ukuran apa desainnya, ukuran tampilan di layarnya itu kalau di mobile, nah itu tuh udah aku minta ke JC tuh, minta tolong ukurannya. Jadi aku tuh nggak bisa ngeprogres untuk bikin guidance desainnya kalau JC belum ngasih ukurannya itu. Karena selama ini yang JC bikin itu eh, desktop desktop first istilahnya desainnya tuh, bukan mobile first. Jadi dia bikin yang desktop, tapi kalau dipindah ke mobile dia responsif, responsif web. Nah, masalahnya adalah walaupun responsif, tapi dia informasinya jadi kecil banget gitu. Jadi tampilannya tuh nggak nggak oke lah gitu, malah susah dibaca. Nah, aku minta tolong kemarin ke JC untuk minta ngasih ukurannya. Sementara itu JC sebenarnya yang masih progresnya belum banyak itu adalah di ngulik SSO-nya karena dia masih kepentok sama eh, apa akses dari REA. Plus juga dia masih juggling sama apa AI training ya, jadi dia ngisi AI training juga gitu, jadi itu masih jadi blokernya dia juga. eh sa- Minggu ini sih aku mau ada catch up lagi sama dia seperti biasa gitu ya. Eh, Solusinya dari situ karena dia masih blocker di situ dan aku juga sama. Solusinya kita kayak istilahnya co-work gitu. Jadi di nanti di Google Meet-nya itu kita langsung hands on langsung aja kayak ini berapa nih ukurannya, ini eh, apa komponennya gitu, komponen per itemnya itu butuh apa aja gitu, bisa diisi kontainer istilahnya tuh, kontainernya bisa diisi apa aja, itu akan dibahas di meeting tersebut biar cepet gitu. Kemarin nggak bisa itu karena ya JC masih harus ngecek lagi gitu si ukuran-ukurannya itu sih. Ini aku lagi sambil ongoing ya, buka laptop karena tadi nge-restart terus loading. Nanti aku kasih tunjuk gitu yang dimaksud tadi. Tapi update-nya seperti itu. Kalau untuk website ya. Apakah on track? Masih on track. Eh, yang penting tuh kalau dari dia informasi yang kita butuhkan, yang dia butuhkan soal migrasi ke server itu udah cukup jelas. Kayak kemarin kan kita udah sepakat tuh soal subdomain gitu, itu juga udah oke. Tinggal perdesainan ini aja sih gitu. Karena dia juga bukan UI designer ya, makanya perlu di guide gitu. Itu aja kalau dari aku. Kalau untuk yang ini ya, yang platformnya. Ada yang mau ditanyain nggak dari apapun? Mau di-clarify atau sudah oke?
Hmm, oke lah ya. Hmm. Oke, Pak. Ini sambil nanti aku bukain ya, supaya bisa kebayang yang aku maksud tadi ini lagi ongoing. Oke, kalau udah oke, Pak Edwin udah oke, berarti kita ke yang ini ya perizinan mungkin ya Pak Edwin ya. Perizinan itu Perizinan ya, udah kemarin keluar udah dibantu sama. tanggalnya yang yang bergeser lagi. Hmm, gimana Pak? Bro? Udah keluar kan perizinannya, cuma tanggalnya yang bergeser lagi. Iya, tanggalnya geser ya. Nah, Cepet udah banget disetujui. biasanya revisi-revisi tiba-tiba kok eh, jadi gitu. Iya, 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 cepat. Ini berarti kan tinggal pembayaran ya Pak ya? Iya, saya minta geser tanggalnya dulu baru pembayaran. Kalau oke, kalau tanggal, Ada deadline-nya juga ya, bayarnya maksimum. mm-mm. eh, Ada maksimumnya juga ya. Mana sih? Ini. Kalau nggak ngulang lagi tuh. Kalau enggak ngulang lagi Pak. Maksudnya itu ketentuannya kayak gitu atau gimana? Nggak tahu tuh, lagi cek. Hmm, hmm. Oh, nggak ada ngomong gitu sih ya. Mm-mm. Kalau Hmm. di sini sih nggak ada, tapi nggak ada tulisan batasnya Deadline, sampai kapan sih Pak? deadline-nya pun nggak ada ya. Nggak ada, cuman tulisannya silakan lakukan pembayaran. Hmm, Hmm. mohon dicermati. Iya, cuman gitu aja. Jenis, jangka waktunya itu 1 Agustus sampai Februari. Hmm. Saya share aja ya. Bentar. Apa Edwin mau share screen? Hmm. Oke. Hmm. Ini kan. Ini, nah ini nih yang masih revisi 1 Agustus sampai 28 Februari. Terus jadi penarikan ininya ya. Oh, di segelnya 28 Februari. Penarikannya juga segel langsung ditarik gitu ya. Yang itu kan kita udah kasih jeda 15 hari ya. Terus ini benar Eh, 35, 25. Eh, bentar Pak Edwin, maaf. Eh, di saya screennya belum kelihatan, di Loh, kok yang belum ya? teman-teman udah kelihatan belum? Belum juga. Oh, Nih. oh, kayak kejadiannya waktu itu tuh. Hmm, siap. Oke. Bukan ini. Nah, ini kelihatan ya. Kelihatan Pak. Terus close masih kelihatan. Masih. Oh, oke. Hmm, iya. Ini. Nah, ini kan 1 Agustus sampai 28 Februari. Terus Mm-mm. disegelnya 28 Februari. Ditariknya juga 28 Februari langsung. Mm-mm. Ininya benar 35, 80.
Iya, Oke, itu itu sih. kalau kalau kata Pak Troy tadi balasannya sih Oh, prinsipnya bisa Pak, prinsipnya bisa, tapi mm-mm. diminta untuk lunasi dulu biaya-biaya tadi. Oh, oke, oke. Oke, Mm-mm. ya udah nanti tak tembusin ke Pak TJ langsung berarti ya. Mm-mm. Jadi ini nanti, nah berarti untuk nentuin yang 1 Oktober 31 ini kan udah fix gitu ya Pak ya. Artinya kita kejar 2 bulan ini tuh untuk ready semua gitu ya. Hmm, hmm, Mm-mm. hmm, ya, jadi termasuk agreement pengadaan mesinnya Pak Yoel kan nanti tak kejarin, terus install mesin segala ya nanti dikawal ya. Mm-mm. Oke. Nah, mungkin nih terkait sama Omega Halus ya. Overlappingnya berarti makin mepet lagi ya karena Omega Halusnya belum launching-launching nih ya. Iya, betul. Iya. Ini kan Omega Halus sekarang tuh, ya sekarang aja lagi, hari ini kan mau di meetingin tuh Heeh, Mm-mm. untuk udah distribusi. udah mau jalan Agustus nih. Mm-mm. Hmm, nggak wes juga ya terlalu mepet ya. Let's Iya say kalau paling Iya. cepat 15 Agustus mungkin ya bergeraknya ya launchingnya. Kalau 1 Oktober udah kita timpa dengan promo ini, oke nggak ya? Eh, satu iya setengah bulan doang ya. itu ya bener sih Pak, agak Pengennya kurang mesti wise-nya tuh pertengahan September ya. apa Seenggak-enggaknya pertengahan September ya. apanya Pak untuk startnya. Eh, 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 Revel Revel itu kan berarti seenggak-enggaknya juga diumumin setengah bulan sebelum kan. Mm-mm, mm-mm. Jadi kalau Oh, kita 1 Oktober berarti pertengahan September kita udah dengungin di sosial media, printing apa kayak gitu kan ya. mm-mm, mm-mm, betul. Jadi Omega halusnya cuma dikasih kesempatan 1 bulan doang ini. Kalau Iya, pertengahan Agustus sampai pertengahan September ya. betul. Hmm. Ya iya iya. Ya di Karena satu sisi juga belum geser kita belum geser lagi lebih panjang lagi nggak sih dengan kondisi yang kayak gini? iya Pak. Cuman itu ngukurnya mungkin saya juga perlu insight juga sih. Maksudnya bayangan saya kan dengan omega halus didistribusikan kan perlu ada berarti awareness-nya perlu tinggi soal omega halusnya dulu Pak Heeh, gitu. heeh, Karena kalau nanti kita ada desain baru yang dipakai apa pita ya pakai stiker itu heeh. ditimpa Hmm, lagi itu kan nanti jadi ya kita aja baru baru nge-campaignin ini pilih yang pasti-pasti aja ini jadi nggak pasti gitu kan ini ada yang desainnya kayak gini ada yang kayak gini gitu intinya hmm, mereka belum aware soal omega halusnya gitu. hmm, Eh, jadi kayaknya itu sih yang yang jadi isu kalau misalnya mau dikasih jarak saya belum bisa nentuin sih wise-nya itu berapa ini ya gitu yang pas yang jelas sih nggak bisa langsung betul Pak gitu nggak bisa sedekat itulah sebulan bahkan 2 bulan bahkan program kita aja kan 3 fase itu ngambilnya 3 bulan gitu Pak kayak fase yang saya bilang apa di strategi Omega Halus tuh fase awareness-nya dulu nanti kayak digantangan bagi-bagi apa segala macem terus ada yang fase berikutnya tuh yang kita narik testimonial gitu jadi udah terdistribusi nih itu kita sebulan atau sebulan lebih tuh kita fokus dapetin testimoni buat hmm, nanti jadi ini gitu ya social proof. Terus hmm. baru fase berikutnya kita ke yang revel itu yang untuk naikin penjualan. Nah, tapi fase 3 itu masih jauh gitu. Harusnya fase 1 2 dulu. Awareness sama sama yaitu launching, awareness sama launching. Jadi seenggak-enggaknya dari launching itu kita tarik supaya nggak terlalu bertumpuk-tumpuk 3 bulan ke depan gitu. Kalau saya bikinnya gitu 3 bulan gitu. 3 bulan karena kan ya kayak 2 bulan sampai 2 bulan setengah itu buat tadi tuh ngedistribusiin plus juga kita dapat yang social proof itu Pak gitu. Kita Hmm, dapat kan udah ada yang make, nah kita dapetin nih informasi soal gimana penggunaannya. Paling enggak 2 itu goalnya.
Hmm. Tinggal nanti di bulan berikutnya, bulan ketiga dan seterusnya itu kita genjot penjualannya pakai raffle gitu. Pak Roy, ini saya tergabung sama Adan Tiara tim marketing lah ya. Eh, terkait yang boleh mundur itu sebenarnya boleh ya, kita bayar dulu nanti Pada deadline-nya. prinsipnya boleh, karena tadi saya sudah WA yang bersangkutan, katanya dia bilang bisa Pak, cuman harus dibayar dulu itu yang tagihan-tagihannya. Oh, nah ini sebenarnya kan kita agak nata time frame-nya ini terkait juga sama launching Omega Halus, produk pakan burung. Lah supaya komunikasinya nggak saling nimpa kayak gitu loh. Nah, kepikiran nih Pak Roy, ini karena launching Omega Halusnya bergeser-geser terus ke sini gitu loh. Jadi akhirnya mepet kita juga gitu loh. Nah, seenggaknya jaraknya 3 bulan. Nah, kemungkinan launching benernya ini Omega Halusnya pertengahan Agustus lah. Jadi kalau kita geser sekalian di pertengahan November atau awal Desember gitu masih oke nggak ya Pak Roy ya? Saya no issue ya Pak ya, No harusnya. issue ya, karena Cuman dia kan udah ngomong gitu saya ya. ingin pastikan dulu ke Pak Edwin dan tim bahwa benar-benar pergeseran itu sudah fix gitu loh. Hmm, Saya sih nggak tahu kan tiba-tiba ya, kita kan nggak tahu namanya hmm, bisnis ya. hmm, Tiba-tiba mundur lagi kan berarti kita ya kalau dari Kemensos sih ya no issue no karena kan issue ya. itu kan kepentingan kita kan, kepentingan Hmm, kita. Hmm. Cuman kan saya sebagai PIC untuk masukin datanya ini jadi nanti mungkin tektokan bolak-balik gitu Pak. Mungkin nanti berubah lagi, nanti coba tolong difikskan dulu. Nanti mau gesernya itu di tanggal berapa ya nanti tinggal saya atur, saya komunikasikan dan saya upload lagi gitu aja sih Pak. Kalau 1 Desember sih aman banget 1 Desember aman banget. Jadi sambil kita Soalnya kemarin kan proses. kalau saya waktu lihat di email Pak Ardan itu saya memang nggak ngecek filenya yang scan-scanan itu. Saya pikir tanggalnya tetap. Jadi saya langsung pukul rata gitu, saya langsung kirim. Nah ternyata setelah kemarin Bapak bilang, ini Pak tanggalnya bergeser, saya cek. Wah, di emailnya kan, di badan emailnya kan nggak disebutin tuh tanggalnya bergeser. Jadi ya miss dari saya ngelihatnya saya pikir tanggalnya masih tetap. Jadi ya everything must be go on gitu loh. Ternyata tanggalnya kan bergeser. Tapi nanti tolong dipastikan aja sih Pak. Nanti kalau ini memang saya anggap aja tanggal 1 Desember. Sudah, nanti saya komunikasikan sama mereka. Oke. Thank you Pak Roy. Jadi ini proses payment dulu lah ya. Ya, kan kemarin sudah saya email tuh ada apa untuk rekening yang BIP sama BPI sama Halo. Nah, nanti tolong ditransfer. Nanti setelah itu bukti transfernya, scannernya kirim ke saya. Ini kalau aku baca sih nggak ada deadline transfernya mesti sebelum tanggal berapa, nggak ada ya? Nggak ada. Cuman kan karena tadi saya bilang sama PIC-nya, Pak, ini saya mau geser tanggalnya bisa nggak? Bisa Pak, tapi tolong dibayar dulu. Itu dia bilang. Oke. Clear Pak Roy. Gitu ya. Berarti suratnya berubah lagi dong Pak. Suratnya yang Bapak kemarin itu kan tanggal 1 berapa itu ya? 1 November kalau nggak salah. 1 Oktober. Pasti berubah lagi surat itu kan? Artinya kan nanti surat. Iya sih, karena ini launchingnya bergeser terus. Iya, jadi biar saya inline kan dengan dokumen-dokumen yang lain, mana tanggal-tanggal itu yang masuk di dalam surat-surat itu loh Pak. Oke. Jadi sebenarnya nggak masalah ya sama paymentnya ya. Paymentnya nggak ngikat ke tanggal yang udah dicantumin nama mereka nggak ya? Oke. Ya cuman kan di situ nggak ada tanggalnya toh Pak yang kemarin saya screenshot itu kan? Nggak ada tanggalnya sih nggak saya itu. Iya. Cuman tolong dibayar ke rekening ini gitu loh. Sorry saya nggak berdasarkan saya di bandara di sana. Oke. Iya. Pak kok ikut ke ini juga, ikut ke Bandung? Iya, cuman saya mungkin baru masuk di hari Rabu. Mungkin Kamis siang tuh saya balik karena saya ada urusan sama Pak Juwana. Oke. Munculnya cuma yang di ini permohonan rekomendasinya ini nomor registrasi yang dikeluarin dia. Ini tanggalnya. Enggak ya? Ini apa ini ya? Nomor registrasi ini. Yang attachmentnya kok ada tulisan ini gimana nih?
attachment nih. Saya nggak lihat emailnya. Saya lagi Ada attachment nih Lumayan nanti kayaknya formatnya yang Pak Troy kirim itu ada attachment, ada nomor registrasinya attachment. sekian. Attachment itu untuk dicetak di kop surat. Tetapi kan ini berubah jadinya Pak. Jadi itu tolong nggak usah dicetak dulu karena kan tanggalnya berubah itu. Itu surat apa sih kemana? Surat permohonan kalau nggak salah. Pakai formnya mereka ya. Jadi ini nanti kita ganti-gantiin ya. Nanti setelah dibayar dan itu setelah dicetak, itu saya upload ulang. Nanti akan dikeluarkan surat rekom. Nah, tanggal 24 kemarin sore saya cek email saya, ternyata surat rekom itu sudah selesai. Berarti seharusnya programnya Bapak ini sudah bisa jalan setelah nanti kita bayar. Cuman kan ini mau bergeser lagi nih waktunya. Semestinya sih nggak ada isu ya. Kalau cuma bergeser waktunya, cuman kan tetap kita harus laporkan kan. Surat rekomnya jadi nanti direvisi kalau dia keluarin tanggal-tanggal ya. Harusnya direvisi dong. Mana tanggalnya kan berubah. Ya nanti saya inline-kan dulu semua deh. Jadi ini nggak ada invoice ya Pak Roy? Ada Pak. Ya tagihan itu kan sudah dianggap sebagai invoice. Tagihannya kan itu muncul tuh rekeningnya kan juga khusus untuk rekeningnya Goldcoin itu. Iya, ini karena sistem ya, capture dari sistem ya, jadi makanya mereka nggak keluar invoice ya. Oke. Jadi dengan itu nanti kan pakai virtual account kan. Kalau ketika virtual account nanti sudah masuk ke kita. Oke. Berarti di kita mesti daftarin deal segala nggak? Ya udahlah nanti urusan finance lah ngasih petunjuk kita. Iya. Dana itu. Nggak tahu deh. Vendor saya aja belum dibayar itu berapa bulan vendor. Ini emosi aja diri. Oke. Ya wis nanti ngobrol Bandung ya. Ayo, thank you Pak Troy. Yuk. Iya, Pak. Ya, begitu jadinya. Oke, berarti harus update lagi suratnya Pak. Dorong finance dulu deh, nanti arahan Pak Troy yang perlu revisi apa. Oke Pak. Gitu. Kita nggak ada masalah sih update. Itu paling tinggal minta tanda tangan Pak Erwin juga paham lah. Kita tektokan terus. Kalau yang kemarin sih minta tanda tangan Pak Erwin nggak bolak-balik terus-terusan sih Pak, karena kemarin tuh sebenarnya yang dikirim ke Patro itu kan tanda tangan Pak Erwin tuh udah ada di ujung ya, di halaman ujung. Nah itu tuh aku ganti cuman di depannya aja gitu Pak, terus nanti iya jadi nggak akan bolak-balik. Oke. Aman. Oke. Ya itu aja, berarti itu udah cukup clear sih. Kita tinggal ke finance. Terus juga kalau untuk yang mungkin ini sekalian nge-set timeline ya Pak ya, karena kan setelah ini berarti dianggapnya nih udah ready gitu kan jalan ya. Nah ready-nya itu kan bergantung sama tadi yang platform kan saya tadi update bisa dia kalau Jesse bilang bisa UAT itu di Agustus tuh udah bisa harusnya. UAT itu testing ke ini gitu ya, ke kita usability testing. Nah kalau di itu Pak apa supplier cetak itu gimana Pak? Nantinya minggu ini udah bisa sign lah ya. Terus kemarin sih ya kita pengen kejar karena 1 Oktober jadi pertengahan September udah terinstall mesinnya. Pertengahan. Oke Pak. Nah, cuma dengan kondisi gini ya kalau belum dipakai jangan cepet-cepet diinstal di situ sih. Misalnya kita geser 1 Desember ya seenggak-enggaknya mending disimpan di tempat suppliernya dulu, baru nanti 2 minggu sebelumnya baru diinstal, atau ya lebih cepat sebulan sebelumnya lah. Jangan 2 bulan 3 bulan naruh di situ udah debuan nggak karuan ntar. Iya Pak. Oke Pak, mungkin nanti kalau mau didiskusikan sebenarnya lebih enak sih kayaknya ketika nanti ketemu gitu ya sama
teman-teman di sana tuh bisa didiskusikan sih, baiknya tuh Kalian gimana. nanti meeting sore sih, kita bahas juga nih. Nih Oh iya, level programnya gimana nih, dengan kemungkinan baru benar-benar launching di 15 Agustus kali. oh iya, oh iya nanti kan, iya ya, benar-benar sore nanti kan ada bahasan. Ya Oke lebih sih, tips nih, gesernya juga kita nggak mainin Pak Boy geser sana geser sini. iya Tahu-tahu ya kita, kasih lagi sama Kemensos. yes, kita locknya di sana aja. Mm. Betul Pak. Oke, oke kalau gitu Pak, saya clear kalau gitu. Eh, dari teman-teman yang lain ada yang mau ditanyakan, mau dibahas soal ini? Oke, mungkin kalau aku dari timeline ya, sebetulnya tuh aku takut akan bergeser lagi, mengingat Omega Halus ini kan unpredictable banget ya. Kalau misalnya kita lihat dulu hasil meeting sore ini untuk kita nge-lock timeline-nya, Hmm. boleh nggak ya? Hmm. Biar kita jadi sama-sama tahu kondisinya kayak gimana. Takutnya kan dari kemarin kan kita udah pede ya, kita bisa ngejalanin program travel ini, tapi ternyata ada problem dari Panandang gitu. Kalau dari aku pribadi, untuk masalah packaging juga udah dicoba ditanya dari awal, ternyata juga masih tetap lolos masalah center seal dan for seal ini. Jadi mengingat unpredictability-nya sangat tinggi, aku betul-betul menyarankan untuk kayaknya kita harus ngelihat 1-2 meeting ke depan dulu untuk bisa nge-lock, kan kita bisa um, fixin pace-nya. Tapi kalau dari kita, mungkin di meeting nanti kita bisa tanyakan dan ajukan juga ke tim kalau kita ada satu program yang mau jalan gitu, dan ini sangat-sangat bergantung juga sama Omega Halus launch-nya seperti apa gitu. Jadi minta tolong juga sama teman-teman di pabrik gitu, maksudnya untuk bisa nggak ya ada tanggal yang pasti gitu, atau misalnya perkiraan tanggal yang paling memungkinkan yang bisa kita jadikan acuan, karena kasihan juga Pak Troy sebetulnya kalau dia harus bolak-balik, nanti mungkin finance juga akan kelimpungan, ditambah juga vendor finance kita kan unik ya agaknya. Ini sebetulnya concern terbesarnya sekarang untuk travel. Ya, ya itu yang tadi dimaksud Pak Edwin sih. Berarti kita diskusi nanti aja. Iya, setuju, setuju. Jadi habis ada kesepakatan meeting nanti sore, baru aku dorong ke finance deh ya. Ya, betul, Pak. Oke, Pak. Betul. Kita ya nanti tergantung hasil itu nanti sore. Kalau ternyata ada perkembangan juga yang dalam arti masih belum clear juga nih Omega Halus. Misalnya di meeting sore itu berarti ya kita juga belum Jangan bisa terlalu langsung finance ini ya. gitu. Belum bisa langsung nge-lock gitu Pak. Hmm. Hmm. Baru setelah nanti Omega Halus sudah ready gitu. Oke. Kita Kecuali nah itu dia. 5 Agustus bisa launching ya, baru kita lock di 1 Desember, terus kita dorong finance dari sekarang lah kalau itu ya, kalau memang sesuai skenario itu kan. Iya. Karena kalau misalnya akhir Agustus nih, berarti kan September, Oktober, November, tiga bulan sih emang udah mepet 1 Desember. Iya. Itu resikonya kalau sampai akhir Agustus baru launching gitu loh. Benar. Paling kecuali kalau misalnya kita nanti sekalian minta pendapat juga gitu, apakah nggak apa-apa gitu misalnya kita jalannya tuh barengan gitu. Itu perlu kita tanyain nggak Pak gitu ke forum kalau semisal kita nggak, karena kita kan juga kejar-kejaran nih biar nggak terlalu lama juga gitu kan di patronya gitu. Nah, apakah nggak masalah misalnya nanti menurut teman-teman kalau launchingnya itu berbarengan gitu? Tapi Apakah menurut akan saya mengganggu? kayaknya nggak ideal itu. Nggak ideal ya Pak ya? Komunikasinya udah kacau kan. Mana Oke. yang kita mau point out. Oke. Berarti kita langsung aja Mungkin stance-nya kita kalau udah ketika jalan 2 bulan gitu ya, mungkin baru kita. Nah itu mungkin time frame-nya nih, kasih jedanya berapa lama gitu. Apakah memang
period 3 bulan nih atau 2 bulan udah oke gitu. Tapi kalau sebulan masih timpang tindih banget loh kayaknya. Yes, oke. Mungkin kalau kayak gitu stance-nya berarti saya bisa pakai yang saya tadi sampaikan Pak di awal tuh saya propose-nya. Tunggu sebentar. Sebentar saya sambil nge-refer ke biar kelihatan di sini. Present